jangan memilih pemimpin yang tidak seagama dengan kamu, berarti orang kafir. Dalam konteks akidah Islam, Sunda Wiwitan yang pernah terlarang dan dilarang berarti dia adalah non-Islam. Berarti secara terminologi akidah jelas itu adalah paham kekafiran. Maka memilih orang kafir itu hukumnya haram. Maka dengan demikian seluruh masyarakat Jawa Barat sudah paham. Dengan begitu kita akan memilih berarti tinggal 3 pasang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Selamat berjumpa kembali di AJ Dakwah TV. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan keberkahan kepada kita semua. Amin ya Allahu ya Rabbal Alamin. Di video kali ini kita akan membahas tentang pernyataan daripada Alfian Tanjung. Di dalam podcastnya dia membuat sebuah pernyataan berkaitan dengan Pilkada Jabar. Terutama dalam hal ini dia kembali menghina dan memprovokasi agar warga Jabar tidak memilih Pak Deddy Mulyadi yang dianggap oleh Alfian Tanjung ini adalah melakukan kemusyrikan. Nah, untuk lebih lengkapnya kita saksikan pada video berikut ini. Apa dan siapa yang akan kita pilih? Yang pasti dia bukan orang yang suka mempermain-mainkan agama. Betul. Dan orang yang tidak suka menampakkan perilaku-perilaku yang agak sedikit nyeleneh, bahkan mungkin dalam psikologi bisa diduga abnormal gitu kan, menyembah-nyembah sesembahan dengan cara-cara yang mengarah sebagaimana perilaku penganut pemahaman ajaran itu. Bahkan ada dengan sangat pongahnya, nanti biar dipindahkan saja itu Ka'bahnya ke Purwakarta. Nah, hal itu menurut saya tetap masuk pada bentuk yang tidak patut. Bahkan dalam konteks akidah itu bisa disebut pelecehan agama kalau perspektifnya akidah. Kalau perspektif hukum mungkin akan dibahas secara mendalam soal deliknya dan segala macam. Kalau kita baca berita Bu Alfian, memang Deddy Mulyadi ini elektabilitasnya turun. Yang dari dulu dia 80% ya, bisa turun ke 65% yang sekarang nggak tahu lah ya. Nah, kalau kita baca berita Bu Alfian ini dari Ar-Rahmah, FIS atau Forum Islami Jawa Barat, Bupati Purwakarta Deddy seorang penghayat Sunda Wiwitan. Jadi ini beritanya saya bacakan. Kasus penghinaan atau penodaan agama Islam oleh Deddy Mulyadi terus bergulir. Teraktual, Forum Islami atau FIS Jawa Barat mengungkapkan bahwa Deddy Mulyadi adalah seorang penghayat Sunda Wiwitan. Ustadz Suryana Nurfatwa, Presidium FIS mengatakan, FIS yang terdiri dari 11 ormas Islam sudah punya fakta bahwa benar Deddy penghayat Sunda Wiwitan, pimpinan Jati Kusumo. Nah, ini yang krusial untuk warga Jawa Barat, Bu Alfian. Sunda Wiwitan adalah agama, bukan budaya. Sekarang lagi agresif bergerak melalui Deddy yang sedang berkuasa sebagai bupati waktu itu. Bahkan Deddy melangkah untuk merebut posisi gubernur Jawa Barat saat ini supaya lebih leluasa menancapkan ajaran Sunda Wiwitan yang sesat itu. Sunda Wiwitan bersembunyi di balik budaya Sunda. Padahal Sunda Wiwitan adalah reinkarnasi paguyuban cara ajaran Karuhun Urang atau Pakcu yang resmi dibekukan dan dinyatakan sesat oleh Bakor Pakem Jabar SK nomor 42 1982, ungkap Ustadz Suryana. Nah, Bu Alfian, kalau berdasarkan berita ini berarti dari 4 calon Jawa Barat 1 bukan Islam dong, Alfian. Iya. Kalau dia Sunda Wiwitan ini gimana respon Bu Alfian? Ya, saya pikir kalau dijelaskan dengan oleh teman-teman dari FIS itu begitu detail dan dia punya catatan
catatan rekam digital, termasuk keputusan yang pernah dikeluarkan oleh Pakem yang berhubungan dengan masalah itu, maka menurut hemat saya wilayah ini, Bung Kameramen, butuh sosialisasi. Nah, dan sosialisasinya jangan bersifat tendensi, jangan bersifat katakanlah yang seolah-olah hanya dimunculkan ketika dalam posisi kontestasi seperti ini. Mungkin banyak yang belum tahu. Dan saya menghimbau kepada masyarakat, ketika kita punya aksi 212 pada tahun 2016, itu kan kita merespon omongan arogan dari seorang yang bernama Ahok yang mengatakan jangan mau memilih pemimpin dari orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Artinya pelarangan pemimpin kepada Yahudi Nasrani itu bahasa lainnya, bahasa tegasnya, jangan memilih pemimpin yang tidak seagama dengan kamu. Berarti orang kafir. Dalam konteks akidah Islam, Sunda Wiwitan yang pernah terlarang dan dilarang berarti dia adalah non-Islam. Berarti secara terminologi akidah jelas itu adalah paham kekafiran. Maka memilih orang kafir itu hukumnya haram. Maka dengan demikian seluruh masyarakat Jawa Barat sudah paham. Dengan begitu kita akan memilih berarti tinggal 3 pasang. Nah, pasangan yang 3 itu tentu kita tidak akan memilih yang akan membesarkan sebuah pandangan yang berhaluan ateis. Dan juga kita tidak akan memilih pasangan yang juga tidak mempunyai daya regulasi dan daya edukasi, walaupun kita tahu pasangan yang satu lagi tetap dilihat sebagai pasangan seorang ulama dengan seorang artis KDI. Karena kan dia adalah seorang tokoh pimpinan pesantren, Bung Kameramen, dan itu kebetulan dekat dengan teman kita yang tokoh P3 yang ada di kabupaten di Kota Tangerang. Kesimpulan untuk masalah Pak Deddy Mulyadi, rasanya kita sudah cukup paham. Beliau penganut Sunda Wiwitan dan beliau diduga kuat memajukan diri dengan cara-cara yang sudah diatur, dan kemudian dia masuk untuk menjadi gubernur dalam rangka menjadi pembawa misi Sunda Wiwitan dalam skala Provinsi Jawa Barat. Artinya jelas tertolak. Pada video tadi kita bisa menyaksikan dengan jelas dan gamblang bagaimana Alfian Tanjung ini kembali menyerang Pak Deddy Mulyadi atau Kang Deddy Mulyadi dengan menyatakan bahwa Pak Deddy Mulyadi ini adalah pelaku kemusyrikan, dengan menyudutkan Pak Deddy Mulyadi, dengan bahkan merendahkan dan menghina Kang Deddy Mulyadi. Oleh karenanya, melihat daripada apa yang dilakukan Alfian Tanjung ini tentu adalah sesuatu yang sangat tidak terpuji. Bolehlah orang tidak suka dengan seseorang, bolehlah orang misalnya mendukung pasangan dalam sebuah pilkada atau pemilihan-pemilihan yang lainnya, tapi yang elok jangan sampai menghina atau merendahkan yang lain. Kalau memang misalnya satu bendera, satu partai, calon yang dipilihnya, tapi kemudian jangan merendahkan orang lain. Berpolitiklah, berkontestasilah secara sehat, secara fair. Jangan kemudian memprovokasi orang lain, karena belum tentu orang yang diserang itu lebih buruk daripada orang yang menyerang. Orang yang dihujat itu belum tentu lebih buruk daripada menghujat. Bisa jadi justru sebaliknya, orang yang diserang atau orang yang direndahkan, orang yang dicaci itu bisa jadi lebih baik daripada orang yang mencaci. Maka Alfian Tanjung sudah melakukan sebuah hal yang sangat-sangat tidak terpuji. Jadi yang lebih elok itu ya silakan saja, promosikanlah jagoannya dengan berbagai macam prestasi dan kelebihannya, tapi jangan pula kemudian menyerang lawan politiknya untuk menjatuhkan elektabilitasnya. Ini sangat tidak terpuji. Dan juga Alfian Tanjung ini kan harus paham bahwa
budaya tradisi Jawa Barat itu, tradisi dan budaya Jawa Barat itu memiliki kearifan lokal tersendiri yang berbeda dengan asal tempat daripada Alfian Tanjung ini. Alfian Tanjung ini kan nggak ngerti tentang budaya dan tradisi Jawa Barat. Di Jawa Barat itu banyak hal-hal yang memang kearifan lokal, tetapi bukan sebuah kemusyrikan. Karena Indonesia ini secara umum memiliki ragam budaya yang kaya, yang nggak mungkin kita buang kemudian dengan diganti budaya Arab. Tetapi bagaimana Islam ini masuk ke dalam budaya-budaya yang sudah ada, yang kemudian mengakulturasi, mengganti nilai-nilai budaya-budaya yang tadinya penuh dengan kemusyrikan, khurafat, peninggalan-peninggalan daripada Hindu Buddha, diisi dengan nilai-nilai keislaman, bukan kemudian dihancur leburkan. Kenapa? Karena Indonesia ini memiliki kekhasan, terutama di Pulau Jawa, terutama di Jawa Barat. Apa yang dilakukan oleh Pak Deddy Mulyadi itu adalah sebuah upaya dalam rangka membangun tatanan masyarakat, membangun kebersamaan, menyadarkan masyarakat agar kembali kepada jalan yang benar, jalan yang membawa kemaslahatan bagi seluruh masyarakat. Jangan merusak lingkungan, harus cinta kepada alam, cinta berakhlak kepada alam, maka berakhlak pula kepada sesama manusia. Jadi Alfian Tanjung ini nggak ngerti tentang tradisi dan budaya Jawa Barat. Jadi jangan berbicara tentang tradisi dan budaya Jawa Barat, karena sangat dalam. Hal-hal yang tampak seperti sesuatu yang mungkin di mata Alfian Tanjung ini adalah sebuah kemusyrikan, tetapi kalau kita telah ucapan-ucapan Pak Deddy Mulyadi itu penuh dengan siloka, penuh dengan nilai-nilai filsafat, penuh dengan nilai-nilai tasawuf di dalamnya. Ini yang nggak dimengerti oleh Alfian Tanjung, hanya demi kepentingan politik sesaat, kemudian menyerang Pak Deddy Mulyadi. Kalau Alfian Tanjung murni untuk berdakwah sebagai seorang ustadz, di situ mengaku ustadz, maka kan sebaiknya coba tabayunlah dia kepada Pak Deddy Mulyadi. Datanglah dia ke Kang Deddy Mulyadi, kemudian berdiskusi, berdialog, kenalilah budaya dan tradisi Jawa Barat. Tapi ini kan demi kepentingan sesaat, demi kepentingan Pilgub Jabar yang jagoannya ikut serta di pemilihan gubernur dan wakil gubernur, sehingga kemudian menyerang kepada kontestan lain. Ini sangat-sangat tidak terpuji. Maka saya mengingatkan kepada Alfian Tanjung, Anda seorang ustadz, coba kita kan paham kalau ada yang namanya kemungkaran atau sesuatu yang dianggap melanggar syariat, maka bisa dilakukan dengan tabayyun. Jangan sekedar melihat tayangan-tayangan di video yang belum tentu jelas, yang kadang apa yang tersurat belum tentu yang tersirat, yang belum tentu apa yang terlihat oleh mata itu adalah suatu fakta dan realita. Kadang-kadang kita nggak ngerti, maka ketidakngerti dan ketidaktahuan kita itu seharusnya Anda bertabayun, ya. Segera tobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Silakan Anda mendukung calon Anda, tetapi jangan kemudian mencari-cari keburukan orang lain demi mendukung atau demi calon yang Anda pilih. Mudah-mudahan membawa kesabaran, membawa kesadaran bagi Anda. Hati-hati, masyarakat Jawa Barat ini sensitifnya luar biasa. Anda jangan melakukan tindakan-tindakan yang berlebihan, terutama sok tahu tentang tradisi dan budaya Jawa Barat. Mudah-mudahan jadi peringatan dan i'tibar bagi khususnya Ustadz Arifin atau Ustadz Alfian Tanjung. Mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Usikum wa nafsi bittaqullah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.